ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah jami'atin dafi'ah bi anna Allah yaftahu alaina futuhal arifin wa yufaqihuna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila sawa'is sabil wa bis sanadi muttasil al imam al musannifin wal mufassirin rahimahumullahu ta'ala wa nafa'na bihim wa bi ulumihim wa adama naf'a fi ulumihim wa bikum fid daraini amin wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Fattahu ya Alim, iftah abwaba qulubina binuri ma'rifatik wa akhrij alaina min dhulumatil jahli wal wahmi ila nuril fahmi wal ilmi waftah alaina abwaba ilmika kama fatahtaha ala anbiyaika wa ulamaika al mutaqaddimin al mutaakhirin wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim ahlana wa auladana wa dzurriyyatana wa sallim jama'atana wa la siyama jama'ah min hajil muslim al jihad min afati dunya wal akhirah wa la tasruk waqtana za imanana wa la tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna warzuqna khairai dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana wafiqna wasfi mardana wasfi mardana wasahi as-sadana wa qawi a'malana wahdina subul salam wala siyama jamaah minhajul muslim wabil khusus Natasha Sisilia binti Darmanto Indrianto bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah rasulina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Yang terhormat Ketua Majelis Ta'lim Minhajul Muslim beserta seluruh pengurus Majelis Ta'lim, yang terhormat pembina Majelis Ta'lim, Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, keluarga besar Majelis Ta'lim Minhajul Muslim Al-Jihad yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita bersyukur dengan rahmat Allah dapat kembali hadir, bertemu, bermuajahah di Masjid Al-Jihad yang kita hormati ini. Untuk itu saya menyampaikan penghargaan yang tinggi beserta ucapan terima kasih atas pilihan Ibu dan Bapak hadir di majelis Quran pagi ini. Saya doakan semua yang hadir beserta keluarga masuk surga. Amin. Badannya sehat. Amin. Imannya kuat. Amin. Ibadahnya giat. Amin. Rezekinya luas. Amin. Hidupnya berkah. Amin. Usahanya maju. Amin. Anaknya soleh. Amin. Keluarganya sakinah. Amin. Dan bisa husnul khotimah. Amin. Saya juga mengapresiasi ibu-ibu yang di belakang itu yang sudah sepuh-sepuh, Ibu Arbi, Ibu Nur Khalidah, Ibu Eko, Ibu Justina, Ibu Anut ya, yang meskipun sudah sepuh tapi masih tetap pakai baju putih-putih lagi. Masih bagus ya, masih mau itu ya. Mudah-mudahan ya. Baik. Mudah-mudahan setelah haji selesai kita bisa umroh ya. Insyaallah. Baik, hari ini kita akan membicarakan dua hal. Yang pertama tentang tafsir Quran surat Al-Imran ya. Yang kedua tentang apa yang sepatutnya kita lakukan menghadapi Idul Kurban gitu ya. Surat Al-Imran ayat berapa? Sudah dibaca tapi Sudah dibaca. Oke.
halaman 63. Ya. Betul ya? Ini ya. Oh ya. Baik. Ibu bapak yang rahmati Allah, kita akan simak seperti apa surah Ali Imran yang sudah dibaca tapi belum sempat dijelaskan, katanya gitu. Pada kaji kita yang lalu, kita telah mengkaji bahwa ada dua ciri, katanya, di antara ciri orang yang ulul albab. Ulul albab tuh cendik-cendekia. Orang yang cerdik, orang yang cendekia itu punya dua ciri khas. Ciri yang pertama adalah alladzina yadhkurunallah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Orang cerdik cendekia itu punya ciri yang pertama, suka, senang, dan menjadi kebiasaannya sehari-hari berzikir gitu. Ingat Allah, kata gitu. Bisa sambil berdiri, bisa sambil duduk, bisa sambil berbaring, kata gitu. Ciri kedua, orang berstatus sebagai ulul albab, orang cerdik cendekia itu adalah orang yang yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Senang berpikir. Jadi zikir, fikir, zikir, fikir. Nah, sekarang kita akan lanjutkan. Di antara orang yang punya ciri seperti itu, mereka berdoa, katanya. Apa katanya? Rabbana innana sami'na. Ya Allah, ya Tuhan kami, katanya. Sesungguhnya kami telah mendengar, katanya. Munadian, katanya. Seorang penyeru. Katanya. Yunadi yad'un nas, ya, yang menyeru kepada manusia lil iman, untuk beriman kepada Allah. Maksudnya siapa nih? Ai ilaihi wa huwa Muhammad awil Quran. Yang dimaksud adalah ada orang yang mengajak manusia untuk menuju Allah, ya. Beriman kepada Allah, berbakti kepada Allah. Nabinya namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awil Quran. Ada yang memahami bahwa yang dimaksud munadi, yang memanggil ini adalah Quran. Jadi punya dua makna. Makna yang pertama, yang dimaksud kami telah mendengar yang menyerukan kami, itu maknanya Nabi Muhammad. Yang kedua maknanya Al-Quran, katanya. An aminu, katanya, dengan ucapan bi an aminu, katanya, berimanlah kamu bi rabbikum, kepada Tuhanmu, katanya. Fa amanna, jadi maka kami kemudian beriman. Kita ini semuanya sudah beriman, ya. Dipanggil, diajak, diseru oleh Allah, diseru oleh Nabi Muhammad, berimanlah kepada Allah. Kita merespon itu dengan beriman. Rabbana, kemudian kita berdoa. Orang-orang yang cerdik cendekia itu, orang yang ulul albab itu berdoa, Rabbana, ya Allah, ya Tuhan kami, katanya. Faghfir lana dzunubana, ampunilah dosa kami. Wa kaffir anna sayiatina, hapuskanlah kesalahan kami, katanya gitu. Fala tudhiruha bil iqab 'alaiha, katanya. Jangan engkau menzohirkan kesalahan itu dengan menyiksa karena dosa. Wa tawaffana, dan wafatkanlah kami ya Allah, katanya. Iqbid arwahana, katanya. Cabutlah, ambillah ruh kami, katanya, ma'al abror, beserta orang-orang yang berbakti kepada Allah. Siapa itu? Al-anbiya was salihin, para nabi dan orang-orang soleh. Kedengeran? Itu doanya. Jadi orang-orang yang cerdik cendekia itu selalu berdoa kayak gitu, katanya. Terus doa yang kedua, Rabbana wa atina, ya Allah, ya Tuhan kami, katanya. Wa atina, berilah kepada kami. Atina, katanya, atau i'tina, berikanlah kepada kami ma wa'atana, apa yang telah engkau janjikan kepada kami, katanya. Ala rusulika, melalui perkataan rasulmu, katanya. Ya.
Apa tuh ya? Katanya minar rahmah, yaitu dari rahmah, kasih sayang. Wal fadl, karunia. Wa su'aluhum dzalika, adapun katanya permintaan mereka atas apa yang Allah janjikan, wa in kana wa'duhu, meski katanya ternyata janjinya Allah itu la yukhlafu su'alu, katanya itu tidak disulayai. Itu sulaya ya, disulayai, diapain? Diselisihi. Apa katanya? Tidak disulayai itu adalah permintaan ayyaj'alahum min mustakhfif, katanya. Semoga Allah menjadikan kepada mereka dari golongan orang-orang yang berhak untuk, katanya, mendapatkan, katanya, mustahqiq, katanya, untuk mendapatkannya, li'annahum lam yataqayyanu, katanya, karena sesungguhnya mereka belum, katanya, meyakinkan istiqaqahum, atas perhaknya mereka lahu, terhadap janjinya. Wa takriru rabbana, dan adapun mengulangi, katanya, rabbana mubalaghatun, lafaz rabbana ini adalah untuk menyatakan kesungguhan, katanya, fil tadarru, katanya, dalam permohonan. Wala tukhzina yaumal qiyamah, janganlah engkau menghinakan kami pada hari kiamat. Innaka la tukhliful mi'ad, sesungguhnya engkau ya Allah tidak pernah menyalahi janji, katanya. Nah, jadi kalau pakai bahasa yang gampang gini, ada kelompok manusia namanya cerdik cendekia. Ulul albab, ulul albab. Mereka punya ciri yang pertama, senang zikir. Zikir itu ingat Allah. Ciri yang kedua, fikir, senang berfikir, olah akal, gitu. Kalau zikir itu olah hati, jadi hatinya diolah, itu. Ya, ada berzikir dengan sambil berdiri, sambil duduk, sambil berbaring. Ini bentuknya. Nah, kalau berpikir, mereka memikirkan langit dengan segala isinya. Mereka juga memikirkan bumi dengan isi-isinya. Nah, hasil zikir dan fikir ini menghasilkan gini, ekspresi. Apa itu? Kesadaran berketuhanan. Kesadaran berketuhanan. Jadi mereka sadar kalau Allah ada. Mereka sadar kalau Allah itu wujud, gitu. Kesadaran berketuhanan ini diwujudkan dalam bentuk doa. Mereka berdoa pada Allah. Tadi sudah kita bahas doanya, gitu ya. Doanya tadi katanya isinya apa? Pemenuhan janji Allah. Gitu. Yang kedua, permintaan hidup mulia. Hidup mulia tandanya apa? Tidak disiksa, tidak tersiksa. Gitu. Bisa tanggap? Nah, jadi kalau ayat tadi kita sederhanakan kayak begini. Nah, terus buat kita apa nih? Gitu.
Buat kita apa yang kita bisa peroleh? Mengkaji Quran, meneliti Quran, belajar tiap Ahad pagi di Minhajul Muslim, itu ujungnya akan menghantarkan kita ke sini. Menjadi ulul albab, orang-orang yang cendekia, orang-orang yang cerdas gitu. Kedengeran? Ya. Jadi tausiahnya jangan bosan belajar. Ya. Terus belajar. Nah, orang yang cendekia ini punya dua ciri. Senang olah batin, olah hati. Kalau fikir itu olah akal, kalau ini olah hati. Hatinya diolah, jadi hatinya nggak kosong dia. Itu. Nah, baik sambil berdiri, sambil duduk, sambil berbaring, sambil berdiri misalnya ketika tadi ibu bapak berangkat dari rumah, Bismillahi tawakkaltu 'alallah. Itu zikir. Gitu. Ya. Sambil duduk barusan, waktu duduk, begitu mau duduk baca selawat. Bangun dari duduk baca selawat, itu zikir juga. Mau tidur itu ya semalam atau ntar malam baca lagi zikir lagi gitu. Nah, itu ciri-ciri orang-orang yang cerdik cendekia. Mereka juga senang berpikir tentang langit dengan segala isinya gitu. Ada matahari, ada bulan, ada bintang, ada planet gitu. Mereka mikir, nggak mungkin ada langit kalau nggak ada yang bikin. Setuju nggak? Nggak mungkin ada matahari kalau nggak ada yang menciptakan. Yang bikin matahari, bulan, bintang, planet pasti bukan itu semua. Semuanya itu ada karena ada penciptanya, dan penciptanya namanya Allah gitu. Jadi orang yang bercerdik cendekia itu kalau ngelihat langit, di pikirannya ada Allah. Setuju nggak? Begitu ngelihat bumi, ada sungai, ada danau, ada laut gitu. Ada manusia, ada hewan, ada tanaman, tumbuh-tumbuhan. Di pikirannya ada Allah gitu. Karena nggak mungkin ada danau, ada laut kalau nggak ada penciptanya. Dan pencipta danau, laut, bumi, manusia, hewan, tanaman, tumbuh-tumbuhan pasti yang maha besar. Yang maha besar namanya Allah. Nah, kesemuanya ini menghasilkan kesadaran gitu. Paham ya? Religious conscience katanya. Jadi kesadaran beragama, kesadaran ada ketuhanan nih gitu. Jelas? Ada Allah di sini tuh. Gitu. Jadi orang nggak bisa lari dari Allah. Kalau orang menggunakan akalnya dengan baik, orang menggunakan hatinya dengan baik, ujungnya pasti berhadapan dengan Allah gitu. Setuju nggak? Karena sadar Allah ada, dia berdoa gitu. Minta sama Allah supaya selama ini janji yang diberikan kepada kita, ya Allah berikanlah kepada kami gitu. Juga minta supaya hidupnya mulia. Wala tukhzina yaumal qiyamah gitu. Jangan kau hinakan kami nanti di hari kiamat. Maksudnya apa? Jangan kami jadi orang hina di hari kiamat. Kalau gitu kan pengen mulia gitu. Dan di ujung dikatakan wa tawaffana ma'al abror. Wafatkanlah kami bersama orang-orang yang abror, orang baik-baik. Siapa tuh? Nabi, Rasul gitu. Jadi kita mohon pada Allah supaya kalau nanti kita meninggal dan di hari kiamat ketemu nabi-nabi. Jangan ketemu dengan preman. Ketemu Bromo Corah. Paham tuh? Nah, kalau kepengen ketemu sama nabi-nabi, itu tadi doanya tuh begitu. Jelas ya? Tausiahnya pada Bapak dan Ibu, kalau bisa ayat ini 190 ya sampai ayat 200 Ali Imran gitu. Surat Ali Imran surat ketiga ya. Ayat 190 sampai 200 ini dibaca tiap hari nih gitu. Nabi Muhammad kalau bangun tidur yang dibaca ini. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil lail wan nahar la ayatil liulil albab sampai terakhir gitu. Nah, kenapa kok dibaca? Karena isinya kayak begini gitu loh.
mengajarkan sesuatu yang sangat mendasar dalam hidup itu. Jelas? Baik. Kalau udah jelas, kita sekarang pindah gitu ya. Kita pindah topik pembahasan. Sekarang kita sudah sepakat bahwa sudah berlangsung sidang isbat Kementerian Agama. Kementerian Agama memfasilitasi setiap tahun ya. Apa ini fasilitasi? Diselenggarakannya penetapan waktu melaksanakan ibadah. Kedengaran? Tuh. Dasarnya apa? Dasarnya karena ada hadis sahih. Sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati. Berpuasalah kamu katanya dengan lebih dahulu melihat bulan. Melihat bulan kalau dalam bahasa hadis ru'yatul hilal. Kedengaran? Melihat bulan katanya. Terus katanya wa aftiru li ru'yati, dan berlebaranlah kamu, berbukalah kamu juga dengan melihat bulan katanya. Berdasarkan hadis ini, metode yang digunakan adalah melihat bulan atau observasi bulan gitu. Dilakukanlah observasi di banyak tempat di provinsi di Indonesia, ada 100 lebih. Melihat bulan itu juga dikomparasi, dibandingkan dengan hasil hisab penghitungan. Hasil dari penggabungan antara metode ru'yat dengan hisab ini kemudian dibicarakan. Kedengeran ya? Lemes amat nih. Dibicarakan dalam satu forum musyawarah yang melibatkan banyak tokoh-tokoh ormas Islam. Kedengeran? Ada Muhammadiyah, ada Al-Wasliyah, ada Al-Irsyad, ada Nahdlatul Ulama, ada Majelis Ulama Indonesia, ada Duta Besar Negara Sahabat gitu, dan masih banyak yang lain. Kumpul mereka membicarakan itu. Kedengeran nggak? Hasil pembicaraan itu disepakati bahwa jatuhnya tanggal 1 Zulhijjah untuk kawasan Indonesia bersamaan dengan 1 Juli. Kedengeran? Tuh, sama dengan 1 Juli. Penetapan 1 Zulhijjah jatuhnya bersama dengan 1 Juli itu mempunyai implikasi, punya akibat. Akibatnya apa? Tanggal 10 Zulhijjah jatuhnya pada hari Ahad. Kedengeran? Gitu. 1 Jumat, 10-nya Ahad. Terus bersamaan dengan itu di negara lain, di Saudi Arabia juga dilakukan isbat. Nah, isbat yang dilakukan di Saudi Arabia itu ditetapkan 1 Zulhijjah jatuh bersamaan dengan tanggal 30 Juni. Kedengeran? Ini ngaji gini mesti didengerin. Kalau nggak didengerin ntar pulangnya salah paham. Kalau salah paham bingung. Kalau bingung ujungnya berantem. Jadi mesti dengerin baik-baik. Nah, akibatnya karena tanggal 1 Zulhijjah jatuh 30 Juni, maka tanggal 10 Zulhijjah menurut isbatnya pemerintah Saudi Arabia jatuhnya hari Sabtu tanggal 9 Juli. Jelas tuh? Nah, wukufnya tanggal 8 hari Jumat gitu. Sampai di situ ada 2 persoalan. Satu, Idul Adha tanggal 10 hari Ahad, satu lagi Idul Hajj jatuh tanggal 9. Jelas tuh? Di 2 tempat yang berbeda, yang satu di Indonesia, satu di Saudi Arabia. Terus bagaimana menyikapi kontroversi seperti ini gitu? Bagaimana menghadapi perbedaan seperti ini? Nah, disitulah digunakan ilmu pengetahuan untuk bisa memahami
perubahan perbedaan itu. Jelas? Satu, menurut ilmu pengetahuan, katanya, menurut ilmu usul fikih, gitu, ada namanya qaidul usul, kaedah usul fikih. Salah satu menyebutkannya al-hukmu yaduru ma'a illati wa zamani. Hukum itu beredar, berlaku menurut sebab yang melatar belakanginya dan waktu dan serta kawasan di mana hukum itu diberlakukan. Dengan bahasa lain, hukum itu berlaku menurut kawasan di mana hukum itu dipraktekin. Gitu. Kedengeran? Ya. Berdasarkan kaidah seperti ini, maka ketika kita menghadapi dua perbedaan yang sangat jelas ini, Idul Adha di Indonesia jatuh tanggal 10 hari Ahad, di Saudi jatuhnya hari Sabtu. Nah, ngikutin kaidah seperti itu, maka Idul Adha di Indonesia dilaksanakan tanggal 10 hari Ahad. Jelas? Sementara gitu, saudara-saudara kita, teman kita, kerabat kita yang tahun ini pergi haji, mereka pergi ke tanah suci tunduk pada hukum sana. Kedengeran nggak tuh? Mereka tidak boleh tunduk pada hukum di Indonesia. Mereka mesti tunduk pada hukum yang berlaku di sana, bahwa Idul Adha jatuhnya hari Sabtu. Jelas tuh? Arafahnya hari Jumat, gitu. Mereka mesti ikut itu, gitu. Paham gak nih? Ya. Karena orang Tomang bukan orang Saudi, diam aja. Maka ikut aturan yang di sini, gitu. Kalau begitu, ya, tanggal 9 Juli di Indonesia belum Idul Adha, karenanya masih puasa, gitu. Kedengeran ya? Nah, kalau terjadi perbedaan begitu, terus bagaimana? Gitu. Puasa aja tanggal 9 hari Sabtu, gitu. Kenapa? Karena kita tidak pergi haji. Nah, jadi tanggal 9 kita puasa. Kalau saya sih nganjurin dari Kemis puasa. Kalau mau dari Senin besok. Saya maaf ya, hari Kamis kemarin puasa, Jumat kemarin puasa, gitu. Cuman Sabtu pilek. Tuh pilek apa enggak? Hidung ngocor gitu. Subuh, waduh, hidung, waduh bahaya nih, para saya mesti ngajar di Tojo, ngajar di mana-mana gitu. Akhirnya daripada keterusan sakitnya, saya pagi itu terus minum, makan lemper. Karena isian lemper, kalau sekarang makan roti, gitu. Jadi saya batalin. Menurut saya kalau saya terusin bisa ambruk. Kalau ambruk, ntar ngajar tempat-tempat lain jadi gagal, batal, gitu. Paham gak tuh? Nah, terus Senin insya Allah puasa lagi, gitu. Kemis puasa lagi, Jumat puasa lagi, Sabtu puasa lagi. Jelas tuh? Nah, itu. Jadi bagus nih, selama dari tanggal 1 Jumat kemarin sampai tanggal 9, ibu bapak memperbanyak amal soleh. Amal soleh apa aja? Oh banyak, bisa puasa sunnah, bisa sholat sunnah, gitu, ya. Kalau ibu bapak ngikutin tulisan saya tiap pagi itu, kalau pagi sholat sunnah banyak. Ada sholat sunnah rawatib, qobliyah ba'diyah. Ada sholat sunnah nawafil, duha, tahajud, witir, awabin, sholat tasbih, bagus. Gak apa-apa capek karena ibadah lebih bagus dibandingkan capek dangdutan. Capek kalau habis ibadah dapat pahala, capek istirahat tidur, gitu. Capek habis dangdut, gitu. Kedengeran nggak? Tuh, badan capek, dosa. Tuh. Kedengeran nggak tuh? Kenapa? Lupa sama Allah. Tuh, ya bahayanya kalau pas lagi dangdut qaid. Nah, kan kita nggak tahu umur kapan datang.
Kita setiap detik, setiap saat diintai untuk siap wafat gitu. Apalagi udah ada umur, jangan marah ya. Betul apa enggak? Jangan dihambur-hambur di umur. Tuh. Rambut udah ubanan. Tuh. Ya udah bukan waktunya lagi. Kita udah fokus nih Allah nih gitu. Kalau mau, saya masih muda Ustaz, rambut saya masih hitam. Belum tentu. Ada juga orang masih rambutnya hitam udah meninggal. Ada tuh mahasiswa umur 21 tahun meninggal. Coba. Sedang-sedangnya siap-siap mau nulis skripsi meninggal gitu. Jadi gimana? Siapapun mesti siap gitu. Kedengeran ya? Jadi banyakin amal soleh, sholat sunnah, baca Quran bagus gitu, sedekah gitu. Berbagi tuh bagus tuh, kalau kita punya rezeki bagi-bagi, amin. Ada ibu-ibu ya udah sepuh, dibela-belain dari Tomang, naik kendaraan kecil berdua ke rumah saya. Ternyata turun nganterin makanan. Nggak usah sebut dong namanya. Artinya apa? Sungguh-sungguh. Ada juga yang lain juga nganterin makan. Bukan saya minta dianterin makan, bukan. Saya mengapresiasi begitu baiknya ibu itu sampai perlu-perlu nganterin ke rumah gitu. Yang begini-begini diterusin, amin. Kalau sedekah, diam aja nih. Kalau sedekah jangan takut miskin. Kedengeran nggak tuh? Nggak ada kamusnya sedekah miskin, nggak ada tuh. Sedekah berkah, makin banyak sedekah makin banyak tuh rezeki balik tuh. Bener tuh mas, saya percaya banget itu. Paham nggak tuh? Jadi asal bersedekah jangan berhitung balik lagi nggak ya? Jangan. Allah udah siapin gantinya. Sekarang nih tuh itu ya banyak ya. Apalagi yang bagus selain baca Quran, sedekah, doa tuh. Nanti malam Ahad depan, sekarang hari Ahad ya, malam Ahad itu pas takbiran. Bagus takbir, tuh. Takbir doa. Doa yang dibaca pada malam Idul Adha mustajab. Tuh, jadi doa. Mana hadisnya? Ada dong. Saya kalau nggak nyampein sesuatu ada dasarnya. Kata Nabi, khamsul layalin. Ada 5 malam dalam 1 tahun. Ya, tidak akan ditolak doa seseorang katanya pada 5 malam itu. Apa itu katanya? Yang pertama, Lailatul Jumu'ah, malam Jumat. Jelas? Malam Jumat. Tuh, dari Kemis maghrib tuh udah malam Jumat tuh. Sampai menjelang subuh. Doa situ minta. Yang kedua, katanya, kata Rasul, awwalu lailatin min Rajab. Awal malam pertama bulan Rajab. Tuh, malam tanggal 1 Rajab. Yang ketiga, Lailatul Idul Fitri, malam Idul Fitri. Tuh, udah lewat semua tuh. Yang keempat, Lailatul Idul Adha, malam Idul Adha. Jelas tuh? Itu. Jadi malam Ahad nanti habis takbir baca doa mustajab, minta sama Allah. Kedengeran nggak? Mungkin ibu soal uang nggak penting kali. Kalau uang nggak penting, minta sehat. Tuh. Ada orang kan nggak butuh duit ya. Tapi biar nggak butuh duit, tapi sehat perlu dia. Minta sama Allah. Tuh. Mungkin badan papa sehat, ibu badannya sehat. Fulus penting. Betul nggak? Tuh, badan sehat, bokeh, nggak enak. Betul nggak? Nggak bisa ngapa-ngapain. Tuh. Yang lebih nggak enak, udah sakit bokeh. Aduh, sengsara deh. Naudzubillah. Nah, orang minhajul udah sehat, duitnya banyak. Ini kalau nggak duitnya banyak, mana ngaji kemari.
Betul apa enggak? Kalau nggak sehat mana bisa duduk di sini. Biar gerimis-gerimis udara kayak begini tetap dibele-bele karena badannya sehat. Rezekinya ada. Jadi disyukuri pada Allah gitu. Minta sama Allah tuh. Nanti sudah malam Ahad, malam takbiran, Bapak-bapak takbirnya bagusnya di masjid. Kedengeran ya? Di masjid nih, di Al-Jihad misalnya nih, duduk sini kumpul dalam keadaan suci, wudu, ngadep kiblat, takbir gitu. Yang satu takbir lain ngikutin gitu. Kalau bapak pergi ke Mekah, saya 2-3 kali ke Mekah, lebaran di Mekah, tertib gitu ya. Yang takbir satu, yang lain ngikutin, takbir satu nggak ngikutin gitu. Teratur gitu ya. Nah, supaya yang takbir jongjon, apa jongjon? Supaya yang takbir tenang hatinya, nggak pikiran pengen pulang melulu, kan begitu bukan? Ibu-ibu mesti nauin di Masjid Al-Jihad lagi pada nggak pakai takbir no, ibu nganterin opor, rendang gitu. Masa nganterin opor sama rendang dong bisa ketelak sininya gitu. Anterin juga ketupat gitu. Orang kalau lagi takbir lihat di belakang ada ketupat sama opor, tenang aja dia, nggak mikirin pulang karena ntar habis takbir makan gitu. Jadi ibu-ibu dapat pahala, bapak-bapak tetap dapat pahala. Udah tuh ya. Udah selesai takbiran, besok paginya tanggal 10 sebelum berangkat sholat id disunahkan mandi. Mandi biar bersih, keramas dah. Kalau rambutnya basah gara-gara keramas, pakai dryer gitu ya. Hair dryer. Apa kek? Udah kering, pakai cari baju gitu yang bersih gitu. Kalau ada yang putih bagus, yang bersih. Sunnah pakai minyak wangi tuh. Kedengeran? Pakai minyak wangi gitu ya. Kalau bisa minyak wangi yang awet. Sekali pakai 2 hari nggak hilang-hilang. Bisa. Ada. Paham gak tuh? Ya, yang minyak. Itu kan minyak wangi ada yang ada minyaknya. Minyak wangi ada yang pakai alkohol. Kalau alkohol cepet habis gitu, cepet hilang. Wangi gitu. Cuma jangan sinyong-nyong. Udah pakai, udah rapi, disunahkan sebelum berangkat sholat tidak usah sarapan dulu. Kedengeran gak tuh? Gak apa-apa, gak usah sarapan dulu gitu. Kita menahan diri untuk tidak ngopi, tidak makan. Berangkatlah. Nah, kalau rumahnya di sono, sholatnya di sini, jalannya lewat sini nih, gitu. Sambil jalan menuju ke masjid, takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar gitu. Sambil bawa sejadah gitu. Sudah pakai pakaian rapi, pakai mukena, pakai kaos kaki, sudah tertutup rapi, berangkat ke sini gitu. Ntar pulang dari sini liwat sono no. Iya. Perginya lewat sini, pulang lewat sono no, muter. Sunnah, kan sunnah Nabi. Paham tuh? Gitu. Nggak apa-apa ngider, nggak apa-apa gitu. Nah, saran saya, kalau sholat id sampai tuntas, kedengeran nggak? Maksudnya kalau belum selesai khutbah jangan pulang. Ini orang khotib masih bicara, dia udah bebenah aja. Tuh sejadah udah lipet-lipetin, dimasukin ke tas, nindik pulang. Jangan. Kedengeran nggak? Tungguin aja sampai kelar gitu. Makanya khutbah nggak usah lama-lama. Kedengeran nggak tuh? Ini 2,5 jam terang aja jamaahnya bubar. Ya kira-kira aja, kira-kira yang cukup, yang poin-poin penting sampein aja gitu. Jelas tuh? Tuh.
Udah selesai khutbah, sholat dulu 2 rakaat, terus khutbah. Ibu tinggal ngikutin, bapak tinggal ngikutin apa yang dilakukan imam. 7 kali takbir rakaat pertama, 5 kali takbir rakaat kedua. Dengerin khutbah, selesai salaman, pulang. Disunahkan pulang ke rumah, makan bersama keluarga. Kedengeran nggak? Tuh, ada suami kalau masih ada anak, ada istrinya, ada menantu, ada cucu, makan bareng-bareng. Disunahkan makannya dibedain. Kedengeran nggak? Kalau biasanya ikannya kecil, kalau Idul Adha ikannya segede alaihim. Makanya bapak-bapak kalau tahu mau Idul Adha ngasihnya gedean. Jangan sama aja. Paham nggak tuh? Ini buat lebaran nih. Tuh gitu, bedain ngasihnya gitu. Makan bersama keluarga tuh. Udah rapi, makan bersama keluarga, disunnahkan menyaksikan penyembelihan hewan kurban. Ngapain menyaksikan penyembelihan kurban? Untuk ikut takbir. Jelas tuh? Nah, pada waktu menyembelih hewan kurban, jangan lupa nih ada 5 yang mesti diperhatiin. Satu katanya at-tasmiyah. Jadi orang yang menyembelih hewan kurban itu mesti baca Bismillahirrahmanirrahim gitu. Kedengeran nggak? Nah, Bismillah. Jadi sudah dihadapkan ke arah kiblat tuh kambingnya atau sapinya, kiblatnya sana kan? Ke sana madepin gitu. Menghadap kiblat baca Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua wassalatu ala nabi, baca salawat pada nabi gitu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dia motong tuh. Makanya motong korban itu jangan asal main godot aja. Kedengeran nggak tuh? Mesti pakai aturan gitu. 2 nih baca salawat, 3 at-takbir, baca takbir. Begitu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sudah baca basmalah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar gitu. Nah, ibu-ibu, bapak jangan menyaksikan, ikut takbir, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Jelas? Ya. Udah selesai, baca doa jangan lupa. Tuh. Ya. Baca doa. Doa bil qabul katanya. Doa supaya kurban itu diterima oleh Allah gitu. Kedengeran? Doanya bagaimana? Kan begitu bukan? Tuh. Bacanya barengnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hadhihi minka wa ilaika fataqabbalha min fulan bin fulan ya karim. Bisa kan? Kalau si tukang potongnya nggak bisa, mesti ada pendampingnya tuh. Pendamping tukang potong. Nah, dia yang baca Bismillahirrahmanirrahim gitu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allah. Nah, waktu dia baca tuh si pendampingnya itu, ini kita ngikutin gitu. Allahumma hadhi minka wa ilaika fataqabbalha min fulan bin fulan. Ya Allah, hewan sembelihan ini berasal dari Engkau ya Allah. Kepada Engkau kami kembalikan. Oleh karena itu terimalah persembahan kurban ini dari kami. Sebut namanya fulan bin fulan. Kalau kambingnya 1 buat 1 orang. Kedengeran nggak? Sebut namanya. Kambing ini atas nama fulan bin fulan. Fataqabbalha min fulan bin fulan. Kalau kambing, kalau sapi 7. Fataqabbalha min fulan bin fulan, fulan bin, ada 7 disebut namanya. Kalau nggak hafal, ada pendampingnya itu yang menyebutnya gitu. Jelas nggak? Itu. Nah, udah selesai, kemudian dipotong kan sudah selesai. Motongnya juga mesti pakai aturan. Kedengeran nggak? Ya. Kalau belum putus urat lehernya, itu jangan langsung dilepas. Tungguin sampai darahnya sat. Apa sat?
sampai kering gitu. Jangan belum kering udah dilepas, jalan dia. Paham gak tuh? Kambingnya bisa jalan, bisa lari-lari dia. Karena belum selesai, belum tuntas. Jadi hati-hati. Jadi berkurban juga pakai aturan gitu. Paham sampai sini? Memang ada hadis yang menyebutkan bahwa ada zaman Nabi seorang laki-laki hidupnya susah gitu. Dia kepengen kurban tapi nggak bisa tiap tahun. Dia ngumpulin uang, sudah kumpul uang cukup, kemudian dia menyembelih seekor kambing, diniatkan untuk dirinya dan keluarganya. Keren-keren nggak tuh? Satu kambing, satu keluarga. Nabi diam aja. Diamnya Nabi menandakan bahwa diperkenankan untuk orang seperti itu satu kambing, satu keluarga. Tapi hadis itu tidak bisa dijadikan dasar untuk mengatakan semua orang robah nih, satu kambing satu orang, satu kambing satu keluarga. Tuh, nggak bisa. Ya. Yang boleh satu kambing satu keluarga kalau emang dia orang susah gitu. Kedengeran nggak nih? Kayaknya orang Minhajul nggak pantas satu kambing sekeluarga. Kedengeran nggak tuh? Tuh, rumahnya bagus, motornya 2, mobilnya 3, tanahnya lega, duitnya nggak kemakan. Satu kambing satu keluarga, pol-pol namanya tuh. Paham nggak tuh? Tuh gitu. 7 orang satu sapi, bagus tuh gitu. Kedengeran ya? 7 orang satu sapi, suami istri, anak 3, udah 5 kan? Mertua 2, 7. Jadi persoalan, gimana kalau orang tua kita sudah meninggal atau ada anak yang sudah meninggal, kita pengen berbagi kepada mereka. Ada ulama ahli fikih mengatakan boleh berkurban atas nama orang yang sudah meninggal gitu. Kadang-kadang ya, karena ada hadis Nabi pernah memotong domba. Pada waktu memotong pertama, Nabi bilang, Allahumma hadza anni, ya Allah ini korban atas nama saya. Potong lagi yang satu lagi, Allahumma hadza an ummati, ya Allah kurban ini atas nama umatku katanya. Umat Nabi ada yang masih hidup, ada yang udah meninggal. Karena itu dipahami boleh gitu. Kedengeran? Ada lagi yang biasa berkembang di masyarakat kita, Pak Ustadz ketika saya dulu belum akekah. Ada pendapat mengatakan kalau belum akekah nggak boleh korban. Begini, biar genah dulu nih. Zaman dulu orang tua kita hidup susah. Saya nggak tahu ibu orang tuanya. Orang tua zaman dulu susah, boro-boro beli kambing. Itu buat makan sehari-hari susah gitu, ya kan? Karena itu waktu kita lahir, orang tua kita nggak sempet akekah. Gitu. Karena nggak sempet akekah, sekarang anaknya udah kaya nih, udah punya duit. Terus bagaimana akekah nih? Gitu. Jawabannya tidak perlu lagi akekah, karena yang akekah mestinya orang tuanya. Gitu. Kedengeran nggak tuh? Kenapa akekah dilakukan? Sebagai wujud rasa syukur kepada Allah karena dapat karunia seorang bayi. Gitu. Bisa laki-laki, bisa perempuan. Jadi yang mesti akekah orang tua kita. Karena orang tua kita nggak mampu, sekarang kita udah mampu. Jadi gimana? Korban aja. Gitu. Jelas nggak tuh? Tuh. Kalau kita duitnya lebih, korban atas nama bapak kita atau ibu kita yang sudah wafat, no. Gitu. Jelas? Gitu ya. Kalau korban mesti selektif, hati-hati. Ngomong-ngomong minum dulu ya. Udah pada minum belum? Minum dulu deh. Bismillahirrahmanirrahim. Ada 4 hewan yang nggak boleh dikorbankan sebagai hewan kurban. 1 kata Rasulullah, kata arba'un la tujzi'u fid dhahaya al-awra'ul bayin awruha. 1, nggak boleh dijadikan hewan kurban kalau hewan itu katanya ya matanya buta gitu.
Jelas? Matanya buta sebelah. Gitu. Nah kalau ibu ketemu ada kambing, domba, gede, murah, cuman buta matanya, jangan dibeli buat korban. Kedengeran nggak? Tapi kalau buat dimasak, dibikin sop Betawi, soto kaki boleh. Tapi buat korban nggak boleh. Kedengeran? Apa mananya? Kalau berbagi, kalau ngasih orang, kasih yang terbaik. Paham gak tuh? Yang kedua, wal arja'ul bayin arjuha katanya. Hewan yang tidak bisa dijadikan hewan kurban kalau pincang. Jelas pincangnya. Gitu. Ibu lihat nih, bapak lihat ada kambing banyak gitu. Ada beberapa kok bagus nih, cuman ngedeprek. Apa ngedeprek? Gitu. Gimana nih? Bagus nih bang, katanya gitu. Gitu. Bagus dong, masa nggak bagus kata gitu. Maaf ya, boleh nggak saya lihat? Boleh. Boleh nggak suruh berdiri? Katanya. Oh boleh. Begitu suruh berdiri jalan pincang, nggak bisa dijadikan untuk korban. Kedengeran nggak tuh? Kenapa? Karena ada cacatnya pincang itu. Yang ketiga, wal maridah al bayyin maroduha. Hewan yang sakit, jelas sakitnya. Gitu. Misalnya matanya berair aja, hidungnya meler aja. Apa meler? Ngedeprek aja, sakit nih, jangan dibeli. Kaitannya dengan PMK. Kalau ada kita khawatir akan ada potensi kena penyakit mulut dan kuku gitu, saya menyarankan kepada masjid-masjid yang menyelenggarakan korban, sebagusnya menyelenggarakan supaya syiar. Ajak kerjasama dengan dinas peternakan atau dinas pertanian atau kelautan di Indonesia, di Jakarta, minta jasanya supaya dia mengirimkan itu. Kalau nggak bisa ke puskesmas, beneran nggak? Atau puskesmas minta dikirim dokter yang bisa mengoreksi itu. Nanti diperiksa sama dia, udah selesai diperiksa, ini layak, ini nggak layak. Yang layak silakan dikorbanin, yang nggak layak jangan dikorbanin, dikarantina dia. Gitu. Jelas nggak? Gitu ya. Nah, yang keberapa sekarang? 4. Hewan yang nggak bisa dijadikan sebagai korban kalau wal ajfa'ul lati dhahaba muha minal hazal. Hewan yang kurus banget. Ya, zahaba muha, sumsumnya udah habis. Tinggal tulang sama kulit doang. Kedengeran nggak tuh? Tinggal tulang sama kulit doang, ya Allah. Yang begini jangan dikepengen korban. Tuh, tega banget sih. Paham nggak tuh? Jangan tuh ya, cari yang tidak terkait dengan 4 ini. Kalau tidak terkait dengan 4 silakan pakai korban. Paham ini ya? Gitu. Boleh kapan kita boleh korban? Tanggal 10 gitu. 11, 12, 13 Zulhijjah. Yang afdol tanggal 10. Jangan diakalin. Ibu biasanya korban, entar aja tanggal 13 murahan kambingnya. Ini sih akal-akalan namanya. Kalau tanggal 10, 11, 12, 13 afdolnya tanggal 10. Tuh, ini paling bagus nih, nggak apa-apa. Ya agak mahal dikit nggak apa-apa lah, buat Allah sih nggak usah berhitungan. Paham nggak tuh? Allah aja nggak berhitungan sama kita. Jelas? Tuh, sampai situ ya. Alhamdulillah. Udah. Ya. Menghadap kiblat. Silakan. Bapak dan Ibu yang mau bertanya kaitan kajian hari ini, kajian kemarin, atau masalah-masalah
berkaitan dengan kehidupan kita. Silakan. Itu ada ibu-ibu. Silakan Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz ada membaca satu titik. Jadi kalau kita berkorban, kita kulitnya nggak tahu itu panitia atau bagaimana. Kemudian kulitnya dijual, itu katanya kurbannya tidak sah. Gini, wala yabi'u minal udhiyah, nggak boleh korban itu dijual, gitu. Kulitnya, dagingnya, kepalanya nggak boleh, gitu ya. Jadi gimana solusinya dong, kan gitu kan? Kalau misalnya yang dikorbanin sapi ada 7 misalnya, kambingnya ada 25 misalnya gitu. Buat apa nih kulitnya, kan begitu kan? Nah, jawabannya adalah ikuti panduan Rasulullah, kulu waddakhiru wattasaddaqu. Makanlah dari hewan yang kamu sembelih itu, kemudian hadiahkanlah gitu, kepada orang yang menurut kamu layak diberikan. Wattasaddaqu, bersedekahlah. Nah, berdasarkan hadis ini, maka kulit kambing, kepala kambing, atau kulit sapi atau kepala sapi bisa dihadiahkan gitu, kepada orang yang menurut panitia kurban layak menerimanya. Itu sebabnya panitia kurban sebaiknya terdiri dari 2 unsur. Ada unsur namanya organizing committee, ya, panitia pelaksana. Dengerin nggak nih? Jangan sampai saya ngomong sendirian. Di belakang pada uplek ngobrol aja no. Emang dari pagi kerjain ngomong, saya ntar mau ngomong lagi nih sampai ntar malam. Mudah-mudahan kuat ya. Jadi itu sebabnya panitia kurban mesti terdiri dari 2 unsur. Unsur pertama panitia pelaksana, OC. Yang kedua unsur panitia pengarah, steering committee. Steering committee ini terdiri dari orang-orang yang menguasai ilmu fikih, ilmu syariah, orang-orang yang dihormati, yang dituakan, yang punya pengalaman dan pemahaman syariah yang baik. Nah, ini jadi pengarah dia. Nah, nanti ini yang memutuskan itu kulit kambing dikasih ke situ, kepalanya ke situ gitu. Jelas nggak? Jangan dijual gitu. Jadi persoalan bagaimana nih Pak Ustadz katanya buat operasional penyelenggaraan kurban, buat beli plastik, ada kan? Karbol, apa karbol? Buat nyemprot gitu, buat makan siang panitia, kan kerjanya sampai malam sampai sore gitu, pakai sampai sore. Bagaimana tuh? Bisa disiasati dengan ketika ibu atau bapak datang bawa hewan kurban, menyerahkan. Begitu diserahkan, dia dilakukan ijab kabul, ya, diterima dengan baik oleh panitia kurban, dibacain doa, udah selesai dipersilahkan hewan kurban yang ibu serahkan, insya Allah kami panitia akan melaksanakannya sesuai dengan aturan syariat. Kami akan sembelih, kami bagi kepada yang berhak. Kedengaran tuh? Gitu. Kepada ibu yang berkorban diberi kesempatan menambah amal solehnya. Dengan apa kesempatannya? Diberi kesempatan untuk bersedekah, gitu. Tuh. Kedengeran nggak? Sedekahnya berapa? Terserah kemampuannya. Tuh, gitu. Cuman kira-kira sedekah bu 3.000. Kebangetan amat sih. Paham gak tuh? Tadi kan sedekah semau saya, ya semaunya kita yang pantas dong. Kedengeran gak tuh? 50, 100, 200 bagus gitu. Buat apa tuh? Nanti sodako itu akan dikumpul oleh panitia ini untuk operasional pelaksanaan korban itu, beli plastik, beli karbol buat makan siang gitu. Kedengeran nggak tuh? Jadi nggak mengganggu itu. Dulu tahun-tahun lalu biasanya kulitnya dijual, nah duitnya dipakai buat makan gitu. Nggak boleh tetap
Kedengeran nggak tuh? Jangan begitu caranya, jadi lain gitu. Kalau misalnya sedekah nggak ada nih, nggak pada sedekah gitu, gimana? Agnia nih orang-orang kaya di Tomang, saya tanggung semuanya makanan panitia, makan minum segalanya, karbolnya saya tanggung. Tuh berapa sih katanya? Bu, sambil merem saya kasih tuh. Orang kalau kaya kan begitu, bener nggak? Berapa tuh biayanya? Sekian, saya tutup. Bu, gitu. Jangan membebani jamaah. Ini bukan membebani, memberi kesempatan kepada jamaah untuk di samping kurban dengan hewan juga dengan sedekah. Gitu. Paham itu? Atau sekalian Ustaz, kan misalnya patungan 7 orang itu plus biaya personal 100. Ya, kalau jangan ditentuin, Pak. Jadi Pak Ibu misalnya memotong seekor sapi untuk 7 orang, nggak apa-apa, bagus memang 7 orang. 7 orang itu bisa sekeluarga, bisa orang lain, tidak harus sekeluarga. Bisa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 patungan beli sapi 1 gitu. Gue nggak demen ngajiin, gue pulang aja dah. Gue nggak pekan korban katanya. Jadi kalau 3.500 plus operasional 100. Nah, gini. Nah, itu sebabnya itu. Sodako itu yang patut tuh yang pantas. Paham gak tuh? Saya tidak menyarankan panitia kalau sapi 100, kalau kambing 50 nggak usah. Kesadaran masing-masing aja. Kadang-kadang nggak tuh? Kalau ditentuin sapi 100, kambing 50, ini bukan sedekah, ongkos potong namanya. Tuh malah jadi nggak boleh. Paham gak tuh? Jadi kesadarannya kita aja nih gitu. Cuman ibu mesti ngerti, kedengeran gak tuh? Ya. Yang korban mesti ngerti, jangan 3.000. Kebangetan amat sih. Paham gak tuh? Gitu Pak. Kalau operasionalnya dari kas masjid boleh. Nah, kalau darurat itu ya baru boleh. Kalau enggak boleh. Cari aja dana, banyak, bisa gali dana dari mana-mana. Bisa. Yang saya ada. Patungan sapi itu 3.400.000. Jadi 36 bukan dari orang. Iya. Iya kayak seperti itu kan. Tahun lalu 35 gitu kan 3.400.000. Tahun sekarang 36. 3.600. Nah, nanti gimana siapa suka apa gitu. Kasih tahu kalau memang diniatkan seperti itu, harga kambing 3.600.000 gitu. Tahun lalu 3.500.000. Kasih tahu 100.000 itu akan digunakan oleh panitia korban untuk keperluan operasional. Dijelasin gitu. Dijelasin. Paham gak tuh? Bukan dikantongin. Dengeran ya? Coba lagi. Satu lagi terkait dengan korban seperti 7 orang, akhir-akhir ini kan banyak yang bilang kalau satu sapi beda-beda orang untuk kata negara. Mohon penjelasannya. Ya, tadi ya, la ba'sa, tidak mengapa katanya. Ya, 7 orang bukan satu keluarga untuk berkurban seekor sapi. Jadi tidak mengapa, boleh aja gitu. Kalau mesti 7 orang satu keluarga, tidak setiap keluarga bisa mampu gitu. Bisa tangkap nggak tuh? Kayak begini nih, tuh, kayak begini. Apa sih hukumnya berkurban? Hukum berkurban adalah menurut Imam Syafi'i sunnah muakkadah. Kedengeran? Sunnah muakkadah. Sunnah yang dipentingkan, katanya. Ya, sunnah yang dipentingkan. Kalau Imam Malik mengatakan, di sini ada nih kitabnya nih. Saya bawa kitabnya, cuma nggak usah dibuka lah. Kalau Imam Malik mengatakan kurban itu wajib hukumnya. Kalau wajib, bapak nggak korban dosa. Kedengeran nggak tuh? Ibu nggak berkorban dosa. Tuh, jadi repot ngikutin pandangan Imam Malik ini gitu. Kalau Imam Hanafi mengatakan kurban itu wajib tapi terbatas untuk orang-orang tertentu.
Nah, di antara pandangan-pandangan yang menyebutkan wajib itu, pandangan Imam Syafi'i dianggap yang paling luas, sunnah muakkadah gitu. Paham itu? Sunnah yang dipentingkan, ya. Apa bedanya dengan wajib? Kalau sunnah muakkadah, kalau karena beberapa pertimbangan tidak bisa berkorban, nggak dosa dia. Gitu. Kalau wajib nggak dikerjain dosa. Gitu. Nah, itu sebabnya paham yang mengatakan musuh satu keluarga, paham sempit. Gitu. Kalau beragama terlalu sempit, kerjanya berantem melulu, ngatain melulu, bid'ah lu, haram lu, masuk neraka lu. Waduh, udah makin jauh tuh. Susah kalau begitu. Paham gak tuh? Jadi inilah gunanya ngaji-ngaji gini. Inilah gunanya kita mengkaji ilmu itu secara baik gitu, sehingga tidak mudah menyalahkan orang. Paham ya? Iya. Silakan. Ya. Kata Nabi, kata Rasulullah, kulu, makanlah hewan yang kamu sembelih dagingnya itu, katanya gitu. Gitu ya. Wattadakhiru, katanya. Hadiahkanlah, katanya. Watasodaku, sedekahkanlah. Berdasarkan hadis ini, orang yang berkorban selama niat korbannya itu bukan korban wajib, boleh minta daging kambingnya atau daging sapinya, boleh gitu. Selama normal, wajar. Misalnya bapak nih motong kambing satu, diserahkan ke pengurus masjid, diterima dengan baik, terus ditanya, bapak perlu apanya gitu. Kata si pengurus masjid, boleh nggak saya minta pahanya? Boleh gitu. Tulis kambing atas nama si fulan, kambing nomor sekian, paha belakang kanan satu. Itu paham nggak tuh? Entar loh. Saya nggak minta itu, saya minta hatinya sama torpedonya. Catat aja, kasih aja, emang ada minta. Ya, kambing nomor sekian atas nama si Anu gitu. Hati kambing plus torpedo, kasih. Begitu udah dipotong hatinya, torpedonya disimpan dari plastik, dikasih gitu. Kalau mintanya paha satu atau torpedo atau hati kambing, kasih. Jangan paha 4. Ibu minta berapa katanya? Pengen apa nih dagingnya? Pahanya 4. Itu bukan korban, numpang motong namanya. Paham tuh? Kalau paha satu boleh. Sekarang yang kedua, hadiahkan. Dihadiahkan kepada siapa? Mereka yang menurut ya kelayakan, ma'ruf, pantas dikasih, pantas diberi. Orang-orang yang pantas dikasih, kasih gitu. Makanya tadi tuh mesti ada steering komitenya, panitia pengarah. Dia yang ngarahkan, kasih si anu, kasih si anu, kasih si anu gitu. Jelas nggak? Organizing komitenya, OC-nya itu akan melaksanakan apa yang diarahkan oleh steering komite itu. Gitu. Jelas nggak? Yang ketiga, watasodaku, sedekahkan buat fakir miskin. Kasih orang fakir miskin gitu. Jelas tuh. Timbul persoalan, boleh nggak orang bukan Islam dapat korban? Bisa kan gitu persoalannya tuh. Jawabannya, ada ulama ahli fikih yang berpaham bahwa kurban hanya untuk orang Islam gitu. Paham ini memang berkembang, tapi ada yang lebih luas gitu ya. Boleh memberi makan atau memberi daging kambing, korban, sapi atau apa saja kepada orang yang kebetulan bukan Islam. Kenapa? Karena Islam itu ajaran yang mengajarkan rahmatan lil alamin gitu. Kedengeran nggak? Boleh aja gitu ya. Kalau ada catatannya, kalau umat Islam di kawasan itu sudah terpenuhi, udah semua kebagi nih, udah terbagi semua, oh masih lebih nih, bagi kasih.
Jelas? Satu lagi Pak Ustadz, misalnya kita kasih non muslim itu karena rumahnya berdempetan bagaimana? Nggak apa-apa, kalau memang dia layak dikasih, kasih aja gitu. Dia memang pantas dikasih. Ini bukan karena dia miskin atau bukan, tapi karena kasih sayang gitu ya, menyebarkan kasih sayang, mencintai sesama. Dia bisa menikmati juga nih. Orang Islam lagi pada makan daging kambing, kita juga ikut, dia kasih aja. Ya. Silakan. Tadi tuh, ibu boleh, sebagian boleh. Tapi gini, kedengeran ya? Ada orang berkorban tapi nggak boleh makan daging kambingnya, daging sapinya. Kalau niat korbannya wajib, namanya al-udhiyah al-mandzurah, katanya. Misalnya gini, sekarang hari Ahad ya, besok Senin. Ada seorang ibu bilang, kalau besok Senin anak saya ujian, lulus, saya mau motong kambing, lebaran haji, gitu. Kedengeran nggak? Besok Senin dia ujian tuh anak tuh, lulus, wajib tuh motong kambingnya. Kalau wajib, ibu nggak boleh minta, jangan dagingnya, bulunya nggak boleh, bagi semua. Paham nggak tuh? Bagi habis, gitu. Karena korban wajib. Tapi kalau tidak ada nazar, tidak ada syarat apa-apa, boleh, gitu. Jelas? Silakan. Testing. Boleh. Makan aja. Hah? Boleh. Silakan. Ibu minta apanya boleh, gitu. Ya misalnya ibu, suami, anak, gitu kan, 7, potong sapi 1, terus dianterin sama panitia nih, ada pahanya 1, gitu, kasih, terima aja, bismillah, boleh. Ya tadi tuh yang memahami secara harfiah, gitu. Secara harfiah kalau saya bilang boleh. Jelas? Selama ini saya kalau kurban saya pasrahkan ke ustadz itu kan dia ngajar di Jakarta dan di luar Jakarta. Jadi saya pasrahkan kepada beliau di Jakarta Utara. Jadi semuanya saya mereka itu dia menanyakan nama dan kegunaannya. Ya. Mengenai yang lain-lainnya saya pasrahkan kepada beliau yang pasti ini. Sekarang saya kerja, jadi saya tak sempat sampai dan di rumah juga. Ya. Jawabannya bagus, gitu, bagus. Cuman kalau lingkungan terdekat ibu masih banyak yang butuh, gitu, masih banyak yang perlu, sebaiknya di tempat kita tinggal aja, gitu, ya. Jadi ibu misalnya tinggal di RW berapa nih, RW 6 misalnya gitu, di Tomang, gitu, masih banyak orang Islam yang butuh, sebaiknya ibu korbannya di RW 6 aja dah, atau di sekitar sini di Al Jihad, gitu ya. Paham ya? Bahwa ibu punya guru di Jakarta Utara itu boleh-boleh aja, cuman ya terserah ibu ya. Saya dulu kan tadi udah bilang bagus, cuman kalau di lingkungan terdekat ibu masih banyak yang membutuhkan, masih banyak yang perlu, sebaiknya lingkungan terdekat dulu. Nanti ibu kalau mau ngasih yang di Jakarta Utara dalam bentuk lain, gitu ya. Kalau misalnya kayak di Amerika Serikat misalnya, di sana umat Islamnya nggak banyak,
gitu. Tapi mereka korbannya berlebihan, ditransfer, dikirim ke negara-negara di mana kaum muslimin banyak di sana, dipotong di sana, dibagi di sana gitu. Kalau di sini masih banyak orang Islamnya, masih banyak yang butuh, sebaiknya yang deket-deket dulu deh. Jelas ya? Cukup dulu Bu ya. Hari Ahad besok itu Idul Kurban. Ya, jadi taklim kita diliburkan dan kita akan taklim kembali tanggal 17 ya Juli. Kitabnya Bidayatul Hidayah. Dan kalau saja ada pertanyaan-pertanyaan yang kaitan dengan kajian hari ini, kajian kemarin, boleh ditanyakan pada pengajian yang akan datang. Jadi kalau saja ada masalah-masalah yang tidak perlu dibuka di forum ini, bisa langsung ke kita atau Ustaz untuk konsultasi, ya curhat untuk tentang masalah yang dihadapi. Ya biasanya ada masalah-masalah yang dipendam itu membawa pengaruh dalam kehidupan. Ya, dan disampaikan, mudah-mudahan dapat pemikiran yang tentunya punya rujukan yang kuat Quran dan hadis. Saya kira itu Bapak dan Ibu, kita libur karena Idul Kurban Ahad besok, dan kita akan kembali lagi di Masjid Al-Jihad di tanggal 17 Juli yang akan datang. Mari kita sama-sama berdoa. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqil Qur'an wa bi kalamikal qadim wa bi Muhammadin khatamin nabiyyin wa bi haqqi ummil Qur'an alimnal Qur'an wa faqihna fid din wa allimna ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa rizqan wasi'an wa qalban khashi'an wa lisanan dhakiran wa badanan sabiran wal afwa indal hisab wa najata minan nar. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, lebih kurang mohon maaf, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu